Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celpe Dongawi. Di video kali ini saya akan memberikan video membahas mengenai perbedaan antara filter subwoofer dengan crossover. Nah, oke, bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya, silahkan ditonton terus sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, dulur ya, untuk videonya. Di sini saya sudah ada dua buah kit. Yang satu ini adalah kit filter subwoofer. Dan yang satu ini adalah kit crossover aktif ya, crossover. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kepada saya, yaitu mengenai perbedaan di antara kedua kit ini. Jadi perbedaan di antara filter subwoofer dan crossover gitu. Nah, jadi seperti ini loh untuk perbedaannya. Kita bahas yang pertama adalah filter subwoofer dulu. Yang mana filter subwoofer ini adalah sebuah kit atau rangkaian yang fungsinya itu dia untuk memfilter atau menyaring nada supaya yang keluar itu suara subwoofer saja gitu. Sedangkan kalau crossover itu dia suatu kit yang gunanya itu untuk memisahkan nada gitu. Jadi misalkan ini crossover aktif 2W, misalkan outputnya low dan mid, berarti dia memisahkan antara output low dan output mid gitu. Yang mana kalau untuk crossover ini itu dia untuk outputnya itu ada dua. Jadi inputnya satu, tapi outputnya dua, jadi dua nada, tergantung ya. Ini kan yang saya bahas ini crossover aktif 2W. Nah, nanti juga turut-turut bisa disesuaikan. Misalkan 3W berarti 3 jalur, kalau 4W 4 jalur. Nah, ini kan crossover aktif 2W, berarti dia satu input, dua output. Outputnya itu tergantung dari crossovernya. Kalau ini outputnya low dan mid gitu. Jadi nanti outputnya di sini ada output yang suaranya itu low, suara jeduk-jeduk, sama output mid yang suaranya itu suara kendangan gitu. Nah, sedangkan kalau filter subwoofer itu dia outputnya itu cuma subwoofer saja, jadi cuma suara clearnya saja gitu. Secara apa ya, secara garis besar atau kasarannya itu kurang lebih bisa dibilang hampir sama. Untuk untuk kedua kit ini tuh hampir sama. Cuma kalau subwoofer itu dia murni mengeluarkan subwoofer. Kalau crossover ini itu dia murni mengeluarkan low, murni mengeluarkan mid, dan lain sebagainya. Kalau misalkan crossovernya itu 3W, berarti dia W yang pertama itu murni mengeluarkan low, yang kedua mid, yang ketiga high gitu. Jadi crossover ini lebih banyak gitu untuk pemfilteran suaranya, seperti itu. Sedangkan untuk filter subwoofer itu dia cuma satu, cuma suara subwoofer saja gitu. Tetapi pada kit-kit crossover sekarang itu sudah lebih lengkap ya. Jadi crossover sekarang itu ada yang plus outputnya subwoofer. Jadi ada 4W ya, ada low, mid, dan high. Ada high, mid, low, dan subwoofer. Jadi di kitnya itu, di kit crossovernya itu sudah ada filter subwoofernya sekalian. Itu lebih ringkes. Seperti kit yang dulu pernah saya produksi ya, crossover aktif 4W. Nah, itu dia sudah ada filter subwoofernya seperti itu. Nah, jadi kalau apa ya namanya, kalau yang kita butuhkan itu tergantung dari kebutuhan kita. Kalau misalkan kita tidak butuh subwoofer, maka kita nggak perlu menggunakan kit filter subwoofer ini. Soalnya kalau kit filter subwoofer ini dia membutuhkan dua power ya, dua power stereo minimal. Jadi yang satu untuk crossover aktifnya, yang kedua untuk filter subwoofernya, seperti itu. Lalu kalau untuk crossover ini dia masing-masing outputnya itu dia butuh power juga gitu. Misalkan di sini kan dia crossover aktif 2W, maka dia butuh dua power. Jadi yang satu untuk menghandle low-nya, yang satu untuk mid-nya gitu kalau 2W. Kalau 3W berarti tiga suara, 3 power. Kalau 4W berarti 4 power, seperti itu. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan yang namanya tone control ya. Nah, kalau tone control ini dia lebih simple. Soalnya dia walaupun ada pengaturan nadanya itu banyak, ada low, mid, dan high, dia cuma butuh satu power saja sudah bisa menghandle semua nada ini gitu. Soalnya apa? Soalnya crossover ini tone control ini itu dia suaranya itu jadi satu. Jadi suaranya itu enggak campur. Jadi suaranya satu-satu, benar-benar satu-satu. Ada yang
campur, nggak satu-satu. Kalau ini kan satu-satu. Kalau dia outputnya low ya dia cuma keluar low. Kalau mid ya cuma mid. Kalau ini subwoofer ya cuma subwoofer, dugler, ada low-nya juga, tergantung dari permainan frekuensinya. Kalau ini tone control itu dia suaranya itu campur, subwoofer low-nya ada, mid ada, high-nya juga ada gitu. Cuma kalau crossover tone control ini dia kalau dibilang detail-detailan, lebih detail crossover gitu. Kalau crossover kan midnya mau main di berapa itu lebih bisa kita mainkan. Kalau tone control itu dia nggak bisa detail, cuma kalau dipadukan itu jauh lebih bagus lor. Jadi dipadukan lagi antara crossover dan juga tone control ini gitu. Nanti untuk skematiknya mungkin menyusul lor ya. Kalau misalkan videonya ini rame, kita akan buat penggabungannya lah seperti itu. Cuma seperti itu untuk tone control dia lebih mudah lah. Cuma juga beda pengaplikasian lor ya. Beda kebutuhan lah. Kalau crossover ini dia mungkin dibutuhkan untuk yang powernya itu atau speakernya itu sound systemnya itu sudah menengah pro lah gitu. Jadi istilahnya sudah jenangan istilahnya ya, untuk sound jenangan. Kalau untuk sound rumahan yang powernya cuma 1 atau powernya cuma 2, saya rasa nggak perlu crossover seperti ini gitu. Soalnya crossover ini dia lumayan boros power kalau crossover aktif gitu. Dan saya sarankan menggunakan tone control saja sudah cukup kalau untuk rumahan ya. Kalau untuk dengar musik untuk rumahan biasa seperti itu. Jadi seperti itu lur. Nah ini juga misalkan crossover ini ya, misalkan kita ambil low-nya saja, maka dia jadi filter low gitu. Misalkan kita ambil mid-nya saja, jadi filter mid gitu. Jadi sebenarnya ini untuk prinsipnya hampir sama dengan filter subwoofer gitu. Cuma ini lebih banyak lagi untuk channel outputnya itu, dan nadanya ini saling nyambung antara low mid-nya ini nyambung gitu. Jadi kita tinggal mainkan sesuai dengan titik potong yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan speaker juga seperti itu. Nah ini kit crossover aktif 2W dan ini kit filter subwoofer. Dan ini adalah kit tone control ya, KB300. Nah ini untuk semua kit ini bisa dulu order ya, untuk linknya ada di deskripsi video. Tapi kalau untuk kit crossover aktif ini belum ready, nanti mungkin kita akan buat video reviewnya dulu, terus kita review tipis-tipis, cek sound, baru kita pasarkan. Tapi ini sudah fix lor, sudah oke, sudah pernah saya coba belum saya videokan seperti itu. Nah itu lor ya, di video sebelumnya juga saya sudah pernah membahas mengenai perbedaan antara filter subwoofer dengan gigabass, turbobass, galaxy dan sebagainya. Untuk dulur mungkin yang lagi cari ingin pembahasan video apa mengenai seputar tentang power amplifier, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa, mungkin bisa saya buatkan videonya. Kalau saya belum bisa, nanti kita belajar dan diskusi bersama-sama seperti itu. Oke lor ya, mungkin saja untuk video kita kali ini, untuk perbedaan antara kit crossover aktif dan juga filter subwoofer dan juga tone control. Oke, terima kasih nonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.